Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Roni Mugara, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum dan Kapita Selekta, serta teman-teman semua yang menonton video presentasi kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan di negara Polandia. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasnal Vanita Nur Aziza dengan NIM 220601111 dari kelas A2 PGSD 2022. Baik, saya mulai presentasinya. Dimulai dengan profil negara. Nama lengkap, Republik Polandia, Republic of Poland. Nama lokal, Rzeczpospolita Polska. Bentuk pemerintahan Republik Parlementer, Kepala Negara Presiden, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Mateusz Morawiecki, Ibu Kota Warsaw, luas wilayah 312.685 km persegi, jumlah penduduk ada 38.476.269 jiwa. Pertumbuhan penduduk minus 0,13%. Suku bangsa terdiri dari Polandia 96,9%, Silesia 1,1%, Jerman 0,2%, Ukraina 0,1%, dan etnis lainnya 1,7%. Agama yang ada di negara Polandia terdiri dari Katolik 87,2%, Ortodoks 1,3%, Protestan 0,4%, agama lainnya 0,4%, dan yang tidak beragama 10,8%. Bahasa resmi bahasa Polandia, mata uang Zloty Polandia PLN, hari kemerdekaan 11 November 1918, hari proklamasi Republik 1 Juli 1569, hari pembentukan Persemakmuran Polandia Lituania, hari nasional 3 Mei 1791, hari konstitusi. Lagu kebangsaan Mazurek Dobrokiego, kode domain internet PL, kode telepon 48. Lalu pendapatan domestik yaitu US dollar 111 triliun di tahun 2017. Lalu pendapatan per kapita US dollar 29.300 di saat 2017 lokasi benua Eropa. Baik, selanjutnya ada sistem pendidikan di Polandia. Polandia memiliki tradisi panjang dan membanggakan dalam menjaga institusi pendidikan tetap tersedia bagi siswa, bahkan di masa-masa sulit. Sistem pendidikan Polandia dibagi menjadi tahapan berikut, yaitu 1. Prasekolah, untuk anak-anak 3-6 tahun. Anak-anak dapat diberi taman bermain kanak-kanak gratis jika anak tinggal di fasilitas tersebut tidak akan melebihi 5 jam per hari. Jika tidak, Anda akan harus melakukan pembayaran untuk tenaga dan waktu yang akan memberinya pendidik. Dalam kurung untuk warga negara dan orang asing harus menjadi tahun terakhir di TK. Lalu setelah lulus dari TK dan wajib untuk semua prasekolah, setiap anak di Polandia pergi untuk belajar di sekolah dasar, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu kelas 1 sampai kelas 3 dan kelas 4 sampai kelas 6. Lalu setelah lulus dari sekolah dasar, siswa usia yang 13-16 tahun, sistem pendidikan menengah di Polandia pada tahap ini melibatkan pengembangan mata pelajaran berikut, yaitu bahasa asing dari bahasa Inggris serta Jerman atau Rusia dan mata pelajaran umum lainnya, mirip dengan yang diajarkan di sekolah-sekolah lain, dengan harus lulus ujian
yang dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kemanusiaan, ilmu alam, matematika, dan bahasa. Baik, selanjutnya ada struktur kurikulum di negara Polandia. Kurikulum pendidikan di Polandia terdiri dari beberapa tingkatan dan mengikuti standar yang diatur oleh Kementerian Pendidikan Nasional Polandia. Sistem pendidikan di Polandia cukup terstruktur dan dibagi menjadi beberapa jenjang. Yaitu pertama ada pendidikan prasekolah yaitu preschool, yaitu dimulai dari usia 3 sampai 6 tahun. Dan anak-anak di Polandia bisa mengikuti pendidikan prasekolah mulai usia 3 tahun. Pendidikan ini tidak wajib, tapi pada usia 6 tahun, mereka wajib mengikuti kelas 0, maksudnya kelas persiapan, sebagai persiapan memasuki sekolah dasar. Lalu yang kedua ada sekolah dasar, yaitu sekolah podstawowa. Dimulai dari usia 7 sampai 15 tahun, pendidikan dasar dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap 1, kelas 1 sampai kelas 3, fokus pada pengajaran umum dan pembentukan keterampilan dasar dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan guru tunggal. Lalu tahap kedua, yaitu kelas 4 sampai 8, pendidikan menjadi lebih terstruktur dengan guru spesialis untuk setiap mata pelajaran, seperti matematika, sains, bahasa Polandia, sejarah, dan bahasa asing. Biasanya bahasa Inggris. Setelah lulus dari sekolah dasar, siswa mengikuti ujian nasional yang disebut Examen Osmoclassity untuk menemukan kelayakan mereka melanjutkan ke tingkat pendidikan berikutnya. Lalu yang ketiga ada sekolah menengah pertama, yaitu Licem Sekolah Brazowa 1 Stopnia atau Teknikum. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, siswa dapat memilih jalur pendidikan yang berbeda, yaitu 1. Ada Licem Ogolnok Zatalcase Sekolah Menengah Umum, yaitu durasinya selama 4 tahun. Sekolah ini lebih berfokus pada persiapan akademis untuk masuk ke perguruan tinggi atau universitas. Di akhir pendidikan, siswa mengikuti ujian matura yang mirip dengan ujian akhir SMA dan menentukan kelayakan mereka untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Lalu yang kedua ada teknikum, yaitu sekolah teknik. Durasinya selama 5 tahun. Selain mata pelajaran akademis umum, sekolah ini menyediakan pendidikan teknis dan profesional yang lebih khusus. Siswa juga mengikuti ujian matura, tetapi memiliki pilihan yang memperoleh kualifikasi profesional di bidang yang spesifik. Lalu yang ketiga ada Sekolah Branzowa 1 Stopnia, sekolah kejuruan tingkat 1, yaitu durasinya 3 tahun dan sekolah ini lebih berfokus pada pendidikan kejuruan dan keterampilan praktis. Setelah menyelesaikan, siswa dapat langsung bekerja atau melanjutkan ke sekolah Branzowa 2 Stopnia untuk mendapatkan kualifikasi lebih tinggi atau mengikuti ujian matura jika ingin melanjutkan ke universitas. Lalu selanjutnya ada sekolah menengah atas, Licem atau sekolah Branzowa 2 Stopnia, yaitu durasinya 2-3 tahun tergantung jalur. Lalu untuk siswa yang telah lulus dari sekolah Branzowa 1 Stopnia, mereka bisa melanjutkan ke sekolah Branzowa 2 Stopnia yang akan memberikan kualifikasi lebih tinggi dan kesempatan mengikuti ujian matura. Lalu yang kelima ada pendidikan tinggi Studia Wezize. Setelah lulus ujian matura, siswa dapat melanjutkan ke universitas, politeknik, atau sekolah tinggi lainnya. Program pendidikan tinggi di Polandia dibagi menjadi 3, yaitu ada studi sarjana 3-4 tahun, studi magister 2-3 tahun, lalu doktorat 3-4 tahun setelah menyelesaikan studi magister. Baik, selanjutnya ada mata pelajaran dan penilaian di kurikulum negara Polandia. Mata pelajaran di negara Polandia yang diajarkan dalam sistem pendidikan di Polandia meliputi 1. Bahasa Polandia, 2. Matematika, 3. Bahasa asing, umumnya bahasa Inggris atau Jerman,
lalu sains, fisika, kimia, biologi, sejarah dan ilmu sosial, pendidikan jasmani, seni, dan musik. Lalu penilaian dan ujian di kurikulum negara Polandia. Ujian penting dalam sistem pendidikan Polandia adalah eksamen Ósmoklasity, maksudnya untuk lulusan sekolah dasar, dan matura untuk lulusan sekolah menengah. Matura terdiri dari ujian wajib seperti bahasa Polandia, matematika, dan bahasa asing, serta ujian pilihan yang diambil sesuai dengan minat siswa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada aspek pendidikan di negara Polandia. Sistem kurikulum pendidikan di Polandia memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan yang berdampak pada kualitas pendidikan dan pembelajaran di negara tersebut. Berikut adalah beberapa poin yang menggambarkan kelebihan dan kekurangan dari sistem kurikulum di Polandia, yaitu kelebihannya. Yang pertama, pendidikan dasar yang kuat. Sistem pendidikan dasar di Polandia memiliki standar yang tinggi dan terstruktur dengan baik, terutama dalam hal penguasaan literasi dan matematika. Hal ini terlihat dari prestasi siswa Polandia dalam tes internasional seperti PISA, Program for International Student Assessment, di mana siswa Polandia seringkali mendapatkan peringkat tinggi dalam literasi, matematika, dan sains. Lalu yang kedua, pilihan pendidikan yang fleksibel. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, siswa dapat memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Polandia menawarkan berbagai jalur pendidikan termasuk sekolah umum, liceum, sekolah teknik teknikum, dan sekolah kejuruan sekolah Branzowa. Ini memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk mengejar karir akademis atau profesional. 3. Fokus pada pendidikan kejuruan. Sistem pendidikan Polandia memberikan perhatian besar pada pendidikan kejuruan yang membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis dan profesional yang sangat diperlukan di dunia kerja. Sekolah-sekolah kejuruan menawarkan kualifikasi khusus yang dapat membantu siswa langsung masuk ke dunia kerja setelah lulus. 4. Ujian nasional standar. Polandia memiliki ujian nasional standar seperti eksamen Ósmoklasity dan Matura yang membantu memantau kualitas pendidikan dan memberikan pengakuan yang jelas atas prestasi akademis siswa. Ini juga membantu dalam seleksi masuk ke perguruan tinggi atau universitas. 5. Dukungan pemerintah untuk pendidikan gratis. Pendidikan publik di Polandia sebagian besar gratis, termasuk di universitas negeri. Pemerintahan menyediakan dukungan finansial dan fasilitas bagi siswa untuk mengakses pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. 6. Pendidikan standar dan reformasi. Pendidikan Polandia secara terus-menerus melakukan reformasi dalam sistem pendidikan untuk memastikan standar yang lebih baik, baik dalam kurikulum maupun dalam peningkatan metode pengajaran. Ini membuat sistem pendidikan menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja dan perubahan zaman. Lalu kekurangannya. 1. Bahan akademis yang tinggi. Salah satu kekurangan utama dalam sistem pendidikan Polandia adalah beban akademis yang sangat tinggi, terutama di tingkat sekolah menengah. Siswa diharuskan untuk mempelajari banyak mata pelajaran yang terkadang membebani mereka dengan jadwal yang padat dan tingkat stres yang tinggi, terutama saat mendekati ujian matura. Lalu yang kedua, kurangnya fokus pada kreativitas dan keterampilan non-akademis. Sistem pendidikan di Polandia masih lebih fokus pada penilaian berbasis ujian dan hasil akademis, yang kadang-kadang dapat mengabaikan aspek pengembangan keterampilan kreatif, problem solving, dan keterampilan sosial emosional. Ini dapat membatasi pengembangan kemampuan siswa di luar akademis nanti, di luar akademis murni. Lalu yang ketiga, ketimpangan kualitas antar sekolah. Meskipun pendidikan dasar di Polandia kuat secara keseluruhan, masih ada ketimpangan kualitas antara sekolah-sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan. Siswa di daerah pedesaan seringkali menghadapi akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan yang baik dan guru berkualitas yang mempengaruhi hasil akademis mereka. Lalu yang keempat, tingkat pendidikan kejuruan yang beragam. Meskipun pendidikan kejuruan dianggap sebagai kelebihan,
Beberapa program kejuruan di Polandia tidak selalu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kualitas dan relevansi pelatihan dapat bervariasi, menyebabkan ketidakseimbangan antar keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan industri. Yang kelima, reformasi yang sering dan tidak konsisten. Meskipun reformasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seringkali menjadi perubahan kebijakan yang tidak konsisten dalam sistem pendidikan Polandia. Perubahan yang terlalu sering dalam struktur dan kurikulum pendidikan dapat menyebabkan kebingungan di kalangan guru, siswa, dan orang tua, serta mengganggu kontinuitas pembelajaran. Lalu yang keenam, pengajaran yang terlalu tradisional. Metode pengajaran di Polandia cenderung masih tradisional dan penekanan pada penghafalan dan pengajaran satu arah dari guru ke siswa. Pendekatan ini mungkin kurang mendukung pembelajaran interaktif dan inovatif yang diperlukan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Baik, selanjutnya ada presentasi anggaran untuk pendidikan di negara Polandia. Anggaran untuk pendidikan di negara Polandia pada umumnya berkisar antara 4% hingga 5% dari produk domestik bruto (PDB) setiap tahunnya. Namun, angka ini dapat sedikit bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah dan prioritas anggaran di tahun-tahun tertentu. Polandia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan pendidikan, tetapi masih ada tantangan dalam hal distribusi anggaran, terutama di wilayah pedesaan yang seringkali menerima anggaran lebih sedikit dibandingkan dengan daerah perkotaan. Baik, selanjutnya perubahan kurikulum di negara Polandia. Sistem pendidikan di Polandia telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum sejak jatuhnya komunisme pada tahun 1989. Berikut adalah perubahan utama dalam kurikulum pendidikan Polandia. 1. Reformasi 1999. Tujuannya untuk menyelaraskan sistem pendidikan Polandia dengan standar internasional dan memperbaiki kualitas pendidikan. Dan perubahan utamanya, pengenalan sekolah menengah pertama, gimnasium, yang menjadi jembatan antara sekolah dasar dan sekolah menengah atas. Struktur baru ini membagi pendidikan menjadi 3 jenjang utama, yaitu 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun gimnasium, dan 3 tahun sekolah menengah atas, lyceum, dan teknikum. Kurikulum yang lebih modern dan berorientasi pada pengembangan keterampilan kritis serta kompetensi akademik. Lalu yang kedua ada reformasi 2008. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan umum dan memperkenalkan kurikulum yang lebih relevan dengan pasar kerja. Perubahan utama yaitu menekankan pada bahasa asing dan teknologi informasi di sekolah dasar dan menengah. Perubahan pada sistem ujian nasional untuk meningkatkan standar akademik, termasuk ujian matura yang menjadi lebih komprehensif. Mendorong pengembangan keterampilan kejuruan di teknikum dan sekolah kejuruan. Lalu yang ketiga ada reformasi 2017. Tujuannya untuk mengembalikan sistem pendidikan yang lebih sederhana dan menghapus gimnasium. Perubahan utama, penghapusan gimnasium dan pengembalian sistem pendidikan ke mode 8 tahun sekolah dasar, sekolah podstatowa, dan 4-5 tahun sekolah menengah lyceum atau teknikum. Kurikulum di sekolah dasar diperpanjang hingga 8 tahun dengan lebih banyak berfokus pada mata pelajaran inti seperti bahasa Polandia, matematika, dan sains. Di tingkat sekolah menengah, kurikulum diperpanjang hingga 4 tahun lyceum dan 5 tahun teknikum dengan persiapan yang lebih mendalam untuk ujian matura. Lalu yang keempat, penyesuaian kurikulum setelah 2017. Setelah reformasi 2017, pendidikan melakukan beberapa penyesuaian kurikulum untuk menyeimbangkan antara mata pelajaran akademik dan pengembangan keterampilan praktis. Perubahan lebih kecil terjadi dalam pembaruan materi pelajaran dan penyesuaian untuk pendidikan berbasis teknologi dan digital, terutama setelah pandemi COVID-19.
Secara keseluruhan, Polandia telah melakukan setidaknya 3 kali reformasi besar dalam kurikulum pendidikan sejak 1999, dengan perubahan yang bertujuan menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan pasar global serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya, yaitu gaji guru di negara Polandia. Gaji guru di negara Polandia bervariasi tergantung pada tingkat pengalaman, kualifikasi, dan jenjang pendidikan di mana mereka mengajar. Secara umum, gaji guru di Polandia tergolong relatif rendah dibandingkan dengan standar gaji di beberapa negara Eropa Barat. Berikut adalah gambaran mengenai gaji guru di Polandia. 1. Guru trainee sekitar 3.500 sampai 4.000 Poland per bulan, sekitar 800 sampai 900 euro atau di dalam rupiah menjadi 15.157.524 rupiah. Lalu yang kedua guru kontrak sekitar 4.000 sampai 4.500 Poland per bulan, sekitar 900 sampai 1.000 euro atau di dalam rupiah menjadi 600 juta 841.692 rupiah. Lalu yang ketiga ada guru ahli sekitar 5.500 sampai 6.800 Poland per bulan, sekitar 1.200 sampai 1.500 euro atau di dalam rupiah menjadi 25.262.540 rupiah. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi gaji guru di negara Polandia. 1. Tingkat pendidikan. Guru yang mengajar di sekolah menengah atas, liceum, atau universitas biasanya memiliki gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan guru sekolah dasar. Lalu yang kedua, lokasi. Gaji guru di kota-kota besar seperti Warsawa, Krakow, dan Gdańsk cenderung lebih tinggi dibanding di daerah pedesaan atau kota-kota kecil. Lalu, tunjangan dan bonus. Guru yang bisa mendapatkan tunjangan berdasarkan jam kerja tambahan atau lembur, serta bonus berdasarkan kinerja atau pengalaman. Baik, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila banyak salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.